wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan para belajar bahasa Arab yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berjumpa bertatap muka di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di ruang belajar Zoom untuk tentunya nanti sama-sama kita belajar ya di antara ilmu alat, ilmu untuk mendalami agama kita, ilmu yang dengan ilmu ini materi-materi keislaman bisa difahami dengan baik, yaitu ilmu bahasa Arab. Salawat salam teruntuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua menjadi umatnya tentu senantiasa mengharap nantinya Allah perkenankan Nabi kita memberikan pertolongan syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah, malam ini pertemuan perdana kita. Ini sudah ada 4 ya, ada 4 yang sudah hadir. Kalau kami lihat di datanya itu ada 10 ya kurang lebih untuk kelas ini. Karena memang kita untuk kelasnya itu 10 sampai 15 peserta satu kelasnya agar lebih efektif untuk pembelajaran. Tayyib, sebelum kita mulai kami izin barangkali dari rekan-rekan bila tidak ada yang menghalangi atau tidak dalam perjalanan atau yang memungkinkan bisa on kamera, mungkin bisa dinyalakan ya agar pembelajaran kita lebih interaktif gitu ya. Karena ini untuk pembelajaran sehingga tidak seperti di radio gitu ya. Mohon izin barangkali rekan-rekan yang memungkinkan untuk on kamera ya silakan ya on kamera. Tapi kalau dalam perjalanan atau sedang tidak bisa ya maka tidak masalah. Baik. Alhamdulillah Pak Safri. Insyaallah. Ya Pak Haluka Pak Safri. Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah insyaallah. Baik. Ya, yang lainnya nanti bisa menyusul ya insyaallah untuk on kamera. Baik, di pertemuan perdana ini seperti yang di-share di grup ya, insyaallah kita akan berkenalan dulu. Berkenalan dulu. Yang pertama berkenalan dengan saya ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Ihsan Fakhruddin ya. Domisili di Palembang. Kami domisili di Palembang. Kalau sukunya suku Jawa ya, tapi tinggal di Palembang ya. Sudah lahir di Palembang, besar di Palembang, pendidikan di Palembang juga. Kalau mungkin ada keluarga yang di Sumatera Selatan ya, Palembang, mungkin nanti bisa mampir ya di kediaman kami.
Kami tinggal di Kabupaten Daerah Hugan Komering Ilir. Saat ini saya diamanahi di pengurus pesantren, ya, pesantren Al-Manar, pesantren modern Al-Manar di Sumatera Selatan. Dan yang kedua adalah sebagai founder untuk Kuba Learning Center yang fokus di pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab. Tetapi untuk saat ini yang sedang aktif ataupun sudah berjalan pembelajaran bahasa Arab secara online. Baik, kami ada beberapa kelas tentunya di Kuba Learning Center, ya. Ada sifatnya adalah periodik, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang 1 tahun. Karena mengingat kebutuhan masing-masing dari peserta gitu ya, sehingga kita berikan pilihan ada beberapa kurikulum pembelajaran, diantaranya adalah Al-Arabiyah Baina Yadaik, kemudian ada Durusul Lughah Al-Arabiyah, yaitu yang fokus untuk keterampilan berbicara ya, percakapan bahasa Arab. Ada juga untuk yang kelas gramatika, nahwu sorofnya, itu ada yang nahwul wadih ya, ada yang untuk sorofnya al-amthilah tasrifiyah, ada juga yang kurikulumnya menggunakan Al-Kafi dan Asy-Syafi karangan Ustadz Aceng Zakaria ya, untuk pendalaman gramatika. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini insyaallah bersama saya untuk pembelajaran di percakapan. Di kelas percakapan ini yang diamani adalah saya langsung untuk membimbing sebagai mentor, namun di kelas yang lainnya ada pembimbing yang berbeda, terutama di pendalaman nahwu dan shorof. Baik. Kita coba perkenalan dulu ya dengan kitab yang akan kita bahas. Silsilatun fi ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ini kitab di antara kitab-kitab populer pembelajaran bahasa Arab ya. Sehingga kita mengambil kurikulum ini karena sudah familiar gitu ya, sudah ya termasuk kitab favorit di Indonesia yang digunakan di berbagai tempat kursusan ya atau di pendidikan formal pun juga dipakai. Selain ada kitab silsilah juga ya, kitab silsilah yang kurikulum Lipia itu juga digunakan. Ada juga Durusul Lughah Al-Arabiyah dan termasuk yang Al-Arabiyah itu Baina Yadaik. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sering juga melihat ya kursusan untuk kitab ini ya. Ya kitabnya sama tetapi mungkin pembelajarannya yang sedikit berbeda. Al-Isdar Tsani min Kitab At-Talibil Awal, ini kitab Al-Arabiyah Benedek itu semuanya ada 8 jilid ya. Ada 8 jilid tetapi dibagi menjadi 4 level. Ada 8 jilid bagi 4 level. Satu level itu 2 jilid. Nah, ini jilid yang pertama ya, Al-Juzul Awal untuk level pertama. Jadi satu level itu ada 2 jilid. Jadi di juz pertama ini ada 8 ya, ada 8 bab atau 8 tema ya. Nanti akan ada al-juz tsani untuk level yang al-mubtadi ya, level yang pertama ini. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah bisa percakapan bahasa Arab, maka ini kesempatan untuk murojaah ya. Bagi yang mungkin belum, maka menjadi hal baru untuk pembelajaran percakapan bahasa Arab ini. Baik. Jadi ini untuk penulisnya banyak ya, penulis gabungan ya, ada Dr. Abdul Rahman, ada Dr. Mukhtar, ada Dr. Muhammad Abdul Khaliq ya. Baik. Selanjutnya kita lihat ya di sini
secara langsung sebagai muqaddimah, sebagai pembuka, ya, taqdim. Ucapan salamnya ya sebagai pembuka dari kitab ini, ya. Alhamdulillahilladzi khataman rusula bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamal kutuba bil Qur'anil Karim wa ja'ala al-arabiyyata lisana hadzal dinil khatim. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan, menurunkan, mengutus Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup para rasul, para nabi, dan juga menjadikan Al-Quranul Karim sebagai penutup daripada kitab-kitab suci atau kitab yang Allah turunkan berupa wahyu. Wa ja'ala al-arabiyyata lisana hadzal dinil khatim, dan menjadikan bahasa Arab ini ya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengenal agama kita, agama yang terakhir juga yaitu agama Islam. Jadi ada Nabi Muhammad SAW, ada agama Islam, dan juga ada kitab Al-Quran. Untuk memahami risalah ini, lifahmi hadhihi risalah minallahi subhanahu wa ta'ala biwasilati al-lughatil arabiyyah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Diturunkannya Al-Quran bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, agar kita menjadi cerdas, agar kita bisa faham, agar kita itu kan menggunakan la'allakum taqilun gitu ya, berakal gitu ya, agar lebih cerdas, karena begitu banyak kosakata di dalam bahasa Arab yang tentunya membutuhkan kecerdasan untuk menghafalnya, untuk menggunakannya dalam aplikatifnya. Tayyib. Fa innal arabiyyatal yawma lughatun tatlubuha syu'ubul muslimah. Bahasa Arab ya di zaman sekarang itu sudah menjadi tuntutan untuk negara-negara Islam, ya. Negara-negara yang di dalamnya banyak umat Islam, tahrusu ala ta'allumiha lirtibatiha bidiniha wa ibadatiha. Yang di antara tujuan utamanya adalah untuk menyatukan ya dalam sisi agama dan ibadah. Agama Islam, umat Islam di Indonesia, umat Islam di Malaysia, di Asia, umat Islam di Afrika, ya di Eropa, ya ketika untuk mengenal agama Islam, mengenal nilai-nilai ibadah, untuk membaca doa, maka tentunya bil Arabiyah. Irtibat, untuk menyatukan bahwa bahasa Arab ini menjadi bahasa agama, walaupun juga sebagai bahasa komunikasi secara internasional dan diakui secara dunia tentunya. Walaysat kaghairiha min lughatil musta'mirin allati tafridu 'ala syu'ubi fardan. Dan berbeda halnya dengan bahasa-bahasa yang ya, bahasa negara gitu ya, artinya bahasa Indonesia ya dikhususkan untuk Indonesia gitu ya, atau bahasa Inggris digunakan untuk di beberapa kawasan negara. Berbeda halnya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mungkin ya artinya di negara secara formal tidak dipakai di Indonesia, tetapi untuk keagamaan, untuk ibadah dipakai. Di Eropa secara bahasa hariannya mungkin tidak dipakai bahasa Arab, tetapi untuk sholatnya, lafaznya, untuk doanya, maka digunakan bahasa Arab. Jadi fungsinya adalah, utamanya adalah untuk lebih mengenal nilai-nilai agama kita, gitu ya. Untuk mengenal, memahami doa-doa yang kita panjatkan, munajatkan. Jadi nilainya seperti itu yang lebih utama. Tayyib. Ja'a masyru'ul arabiyyah lil jami'. Ya, jadi buku ini adalah silsilah. Silsilah itu berarti serial ya. Serial pembelajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha, untuk non Arab ya. Untuk yang non Arab itu berarti ya kita, artinya yang
tidak hidup di negara yang di situ berbahasa Arab, yang memang dari lahirnya sudah berbahasa Arab. Nah, kita di Indonesia ya, tentu banyak sebenarnya buku-buku yang digunakan, buku-buku yang diperuntukkan ya bagi non Arab gitu ya. Salah satunya adalah Al-Arabiyatu Baina Yadayk. Tayyib wa huwa masyru'un yatamayyazu bisyumuli wat takamul. Jadi proyek ini, buku ini dengan 8 jilid tadi, maka itu dibuat sedemikian serius gitu ya, sehingga menjadi lengkap ya, menjadi sempurna dengan berbagai bentuk isi dan juga panduan-panduan yang ada di dalam. Fahuwa yasta'inu bi jami'il wasa'id ta'limiyah. Jadi buku ini dibantu dengan berbagai bentuk atau dengan berbagai sarana, diantaranya adalah sebenarnya ada audionya, ada video untuk audio untuk mendengarkan kosakata langsung bil lafzil Arabi dengan lafaz bahasa Arab, artinya kita mendengarkan ucapan langsung dari orang Arabnya dalam bentuk audio gitu ya. Jadi bahasa kitanya, kita ngomong bahasa Arab, ya berbicara bahasa Arab dengan logatnya Arab gitulah istilahnya ya. Bukan dengan logatnya Jawa gitu kan, atau bukan logatnya Sunda gitu ya. Diharapnya seperti itu. Sehingga diberikan wasilah, diberikan sarana yaitu audio agar kita bisa mengetahui, bisa tahu bagaimana cara pengucapannya ya. Kalimat ataupun lafaz bahasa Arab itu. Tayyib. Jadi seperti itu sebagai pengantar dari buku ini ya, yang paling utama adalah kita lihat di sini ya, paling utama itu apa saja di sini. Nah, ta'rifun bisilsilati al-arabiyatu baina yadaik. Jadi pengenalan tentang serial buku Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Al-Arabiyah di sini maksudnya adalah bahasa Arab ya. Baina Yadaik. Baina Yadaik itu ya sangat dekat dengan kita gitu maksudnya. Bahasa Arab itu mudah gitulah kalau kita terjemahkan ya. Zada al-ihtimamu fi hadzal asri bil lughati al-arabiyyah. Pemerhati ya, perhatian terhadap bahasa Arab di zaman sekarang atau di masa-masa ini mendapatkan perhatian yang begitu besar ya, termasuk kita yang belajar bahasa Arab ini dan termasuk di Kuba Learning Center menjadikan bahasa Arab sebagai pintu utama ya yang nantinya untuk pembelajaran Al-Qur'an. Dari bahasa Arab inilah pengenalan bahasa Arab, pengenalan kosakata, maka nanti akan ada kelas untuk tahsin, kelas untuk tajwid bersanad sampai kelas untuk tahfiznya, untuk yang bahasa yang Al-Qur'annya. Tapi pada pondasinya adalah kita pengenalan dulu dengan bahasa Arab ini, pembelajaran bahasa Arab ini. Insya Allah nanti kalau berkembang gitu ya, akan kita kembangkan untuk yang Al-Qur'annya. Jadi rekan-rekan yang dari saat ini belajar bahasa Arab di Kuba, ya, siapa tahu ya nantinya ke depannya akan ada ya kelas-kelas kecil gitu ya, yang dari alumninya nanti bisa juga kita berikan kesempatan ya untuk menjadi mentor ya, untuk menjadi pengajar tentunya sudah ada pengujian gitu ya sebagai mentornya. Itu ada tahapan-tahapannya insya Allah ke depannya. Tayyib. Mimma adda ila ta'lifi kutubin wa salasila adidah. Sehingga dengan semangat ya, dengan perhatian yang besar sehingga membuat banyak para ahli ya, para orang yang fokus di pendidikan Islam, pendidikan bahasa Arab membuat buku-buku, membuat serial ya, yang sangat banyak bentuknya. Walaupun esensinya mungkin sama. Maksudnya bagaimana?
orang belajar bahasa Arab itu, ya, yang pertama bisa jadi karena untuk bisa berbicara bahasa Arab. Yang kedua, untuk membaca tulisan Arab. Yang ketiga, memahami tulisan bahasa Arab. Secara kaidahnya ya tentu sebenarnya sama ya. Karena ya termasuk ilmu pasti gitu ya, ada kaidah-kaidahnya, ada rumus-rumusnya. Bagaimana kemudian bisa berkembang? Yang dikembangkan adalah bisa dari materi, misalkan kalau percakapan bisa dirubah bentuk percakapannya. Atau dari segi kaidahnya bisa dirubah mungkin bentuk contohnya, bentuk latihannya. Jadi seperti itu. Maka hadirlah buku-buku yang begitu banyak ya, yang tentunya itu diperuntukkan untuk yang non Arab ya, agar bisa juga merasakan bagaimana belajar indahnya bahasa Arab itu. Talbiyatan li hajati tullabil arabiyyatil muta'addidati wal mutajaddidah. Buku-buku yang dicetak itu sebagai jawaban ya, talbiyah sebagai jawaban untuk para siswa, para mahasiswa, para apa ya, orang yang ingin mengetahui belajar bahasa Arab ya. Wa birraghmi min al-juhud allati buthilat fi hadzal majal fama zalatil hajatu masatan bisalasila jadidatin tuthri hadzal hiqlal muhim. Selama masih ada umat Islam ya yang membutuhkan pemahaman tentang sholat, pemahaman tentang mengetahui ayat-ayat, makna ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya dari terjemahannya saja, tetapi mendalami dari segi makna bahasanya, dzauqul Arab atau dzauqul lughah gitu ya. Memahami arti ayat-ayat yang dibaca ya, tentu pendalamannya lebih daripada melihat terjemahannya saja. Terjemahan Kementerian Agama misalkan gitu ya. Tapi ketika kita memahami kaidahnya, memahami struktur bahasa Arabnya dengan baik, insya Allah itu akan menambah semangat kita dalam membaca Al-Quran, menambah kekhusyuan kita dalam sholat, ya, menambah kekhusyuan kita dalam berdoa. Baik. Wa ta'ti silsilatul arabiyyatu baina yadik ishaman fi hadzal maidan. Jadi serial bahasa Arab ini Al-Arabiyyatu baina yadik juga memberikan kontribusi ya, ingin memberikan kontribusi yang nyata ya di elemen ini atau di pembelajaran bahasa Arab ini. Wa fi ma yali ta'rifun mujaz bi ahammi malamihi hadhihi silsilah. Jadi ada beberapa apa namanya, pengenalan ya, ada beberapa inti yang perlu kita pahami dari buku, dari kitab ini, sehingga nanti ketika kita belajar akan lebih mudah. Taib. Yang pertama adalah ahdafus silsilah. Tujuannya apa? Tujuan buku ini, serial kitab ini adalah tahdufus silsilatu ila tamkini darisi minal kifayatit taliyah. Buku serial bahasa Arab ini diperuntukkan ya para pelajar ya, para siswa, para orang yang serius untuk mempelajari bahasa Arab adalah untuk menguasai beberapa keterampilan ya, penguasaan. Yang pertama adalah al-kafayah al-lughawiyah, penguasaan tentang bahasa Arab itu ya, ilmu bahasa Arab. Yang kedua, al-kafayah al-ittisaliyah, penguasaan komunikasi. Kalau al-lughawiyah itu lebih kepada ilmu bahasanya gitu, ilmu bahasa berarti gramatikanya gitu ya. Ada kemampuan untuk al-ittisaliyah, kemampuan komunikasi dengan bahasa Arab. Al-kafayah al-thaqafiyah, kemampuan untuk melihat tradisi budaya ya Arab. Ya, nanti akan ada, maka ada yang mengatakan buku ini ya selain memberikan pembelajaran terkait percakapan, ternyata ada ditampilkan di kitab ini ya terkait thaqafah ya, wawasan
Arab gitu ya, wawasan dunia Islam gitu. Nah, itu juga dicantumkan di dalam kitab ini. Baik, kita bahas satu persatu. Al-kafayatul lughawiyah. Al-kafayah, kemampuan, kapasitas mengenal ya, mendalami bahasa Arab. Itu kemampuan ilmu bahasa Arab itu ada 4 ya. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah al-maharatul lughawiyah, keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa Arab itu ada 4 poinnya. Kalau keterampilannya ya ada 4. Yang pertama adalah al-istima', keterampilan mendengarkan audio ya, mendengar. Fahmul masmu istilahnya. Al-istima' berarti mendengarkan. Jadi ketika orang mendengar ucapan ya, kalimat bahasa Arab, obrolan bahasa Arab, dia tahu. Artinya mengetahui, memahami apa yang dia dengar. Atau memahami misalkan ada berita berbahasa Arab, dia paham. Atau ada khutbah berbahasa Arab, dia paham. Nah, berarti itu penguasaan keterampilan mendengar. Ya. Bukan hanya mendengar saja, tetapi dia paham gitu ya, apa yang dia dengarkan. Itu namanya maharatul istima' yang pertama. Yang kedua, maharatul kalam, keterampilan berbicara. Kalam berarti berbicara. Al-hiwar, ya, al-muhadatsah, percakapan. Al-hadith, nah di sini dikatakan al-hadith ya, bukan muhadatsah, bukan hiwar, tapi al-hadith. Ya, percakapan, dialog. Jadi keterampilan berbicara. Jadi bisa diajak ngobrol berbahasa Arab. Yang ketiga, maharatul qiraah. Keterampilan qiraah artinya membaca. Keterampilan membaca. Qiraah. Fahmul makru, faham apa yang dia baca. Jadi bisa membaca, faham apa yang dibaca, gitu ya. Faham apa yang dibaca. Terakhir, namanya maharatul kitabah. Keterampilan kitabah itu menulis, ya. Menulis, artinya menulis itu imla ya, di dalam bahasa ada ilmu imla, ya. Al-kitabah, menulis bahasa Arab. Misalkan didikte dengan bahasa Arab dia bisa, atau bisa menulis insya, bisa menulis karangan bahasa Arab, ya, bisa menulis ceramah bahasa Arab. Nah, ini namanya adalah di Kubah insya Allah ke depan akan ada namanya Arabic Challenge gitu ya. Jadi ada memang kelas yang khusus untuk yang sudah belajar bahasa Arab tetapi ingin mengasah kemampuannya. Bisa nanti kita ambil fokusnya adalah latihan misalkan pidato bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat di televisi gitu ya, bagaimana ada audisi misalkan ceramah gitu ya, audisi misalkan apa namanya? Hafiz Al-Qur'an. Nah, di bahasa Arab sebenarnya sudah ada, itu perlu ada. Misalkan di challenge pertama itu khusus untuk maharatul qiraah, membaca. Maka ada namanya musabaqah qiraatul kutub, ya kan? Ada itu. Nanti akan ada misalkan kita bikin kelas khusus challenge-nya adalah untuk pidato bahasa Arab. Jadi ada misalkan ada 10 peserta, nanti akan ada penggemblengan, akan ada bimbingan bagaimana cara public speaking-nya, ya, baik cara pidatonya akan dilatih, baru nanti akan dikompetisikan. Itu bergulir seperti itu. Itu namanya kalau memang nanti dari peserta ini ya sudah bisa gitu ya berkembang untuk bahasa Arabnya, nanti bisa ikut kelas yang challenge seperti itu untuk mengasah ya kan kemampuan dalam berbahasa Arab ya. Itu sangat bagus ya, sangat memberikan kesempatan untuk berekspresi dalam hal kemampuan berbahasa Arab. Tayyib. Sehingga al-maharatul lughatil arabiyyah, al-maharatu fil lughatil arabiyyah arba. Yang pertama adalah maharatul istima', keterampilan mendengar. Yang kedua maharatul kalam, keterampilan berbicara. Yang ketiga maharatul qiraah, keterampilan membaca. Dan yang terakhir maharatul kitabah, keterampilan menulis. Ini yang ingin dicapai
dalam setiap pembelajaran bahasa Arab. Gitu ya. Di buku ini, di kitab ini, ada semuanya ini. Tetapi memang ada titik beratnya. Oh, kitab ini fokus di utamanya di maharatul kalam. Ya, percakapan. Tetapi tidak melupakan, tidak menghilangkan yang lainnya. Tetap ada nanti istimanya juga ada, qiraahnya juga ada, kitabahnya juga ada. Tetapi fokusnya adalah intinya adalah di percakapan, ya, berbicara, bisa berkomunikasi, dialog dengan berbahasa Arab. Sama misalkan di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pun sama. Atau kalau kita lihat di Silsilatul Ta'limil Lughatil Arabiyah, kurikulum Libya itu, ya, Saudi Arabia, itu dibagi bahkan ya, dibagi untuk maharatul istima atau maharatul kalam ada sendiri. Nanti ada maharatul kitabah, ada al-khatul arabi, ada sendiri. Maharatul qiraah juga ada mutola'ah, gitu ya. Ada juga nahwu sorofnya untuk yang qiraah. Nah, itu dipisah-pisah sehingga begitu banyak kitabnya. Tapi itu bisa juga kalau kelasnya misalkan untuk program 1 tahun gitu ya, itu bisa digunakan kurikulum itu. Taib. Jadi kafayah al-lughawiyah yang pertama adalah al-maharatul lughawiyah. Keterampilan berbahasa Arab. Ada 4 ya. Taib. Atsani yang kedua adalah al-anasir lughah al-arabiyah. Itemnya ya, inti unsur bahasa Arab itu ada 3 juga, ada 3. Yang pertama, item yang pertama adalah al-aswat. Al-aswat itu artinya adalah pengucapan. Diambil dari kata sautun, suara ya. Jadi pengucapan bahasa, pengucapan huruf Arab. Wa zawahirus sautiyah al-mukhtalifah. Jadi kita ketika belajar bahasa Arab itu dituntut untuk fasih mengucapkan huruful Arabiyah. Maka sebenarnya kita juga seharusnya sudah pada poin ini karena kita sudah belajar kan huruful hijaiyah di Iqra misalkan atau metode yang lainnya itu sebenarnya sudah masuk al-aswat itu pembelajaran seperti itu dari alif ya, sampai ya diulang terus ya 1 huruf 2 huruf digadengkan ya kan kemudian ada harokatnya ada matnya itu adalah dalam rangka untuk memastikan apa yang kita baca huruf-huruf Arabia itu benar terutama di huruf-huruf yang berdekatan atau mirip ya dalam pengucapan. Nah, itu dibahas di item al-aswat ini unsur pengenalan suara ya, huruf-huruf bahasa Arab. Ini sangat penting. Al-unsur tsani, unsur yang kedua atau item yang kedua adalah al-mufradat. Al-mufradat itu adalah kosakata ya. Kosakata itu termasuk at-ta'abir. Ta'abir itu dari ta'bir ya. Ta'bir itu ada namanya ungkapan ya bahasa Arab atau istilah-istilah berbahasa Arab gitu. Atau kalau dalam di pondok itu ada namanya mahfuzat gitu ya. Itu termasuk untuk menambah kosakata ya untuk al-mufradat. Baik mufradat ini sifatnya adalah sistematik, misalkan kosakata terkait dengan anggota tubuh ya atau kosakata yang bersifatnya adalah mungkin umum ya bisa kita dapati di kitab-kitab berbahasa Arab. Kita bisa mencari di kamusnya. Itu termasuk dari al-mufradat. Taib. Ats-tsalits, item yang ketiga adalah qawaidun nahwi was sarfi wal imla. Ya, kaidah nahwu, saraf dan imla. Ya, di sini ditekankan ada 3 ini ya. Sebenarnya cukup banyak gitu ya ilmu-ilmu yang perlu didalami dalam penguasaan bahasa Arab ya. Di antaranya adalah nahwu, ada saraf ya, ada al-balaghah, termasuk al-aswad juga ya. Nah, 3 poin ini, 3 kaidah ini sangat penting untuk kita bisa memahami
dan yang akan kita pelajari dalam kitab Al-Arabiyatu Baina Yadik. Jadi nanti akan ada al-aswat, bagaimana pengucapannya, termasuk nanti di percakapan, maka itu kita harus berusaha untuk mengucapkannya dengan benar huruf-hurufnya, ya, di huruf al-arabiyahnya. Kemudian ada kosakata yang perlu kita kuasai. Dikuasai itu maksudnya kita tahu artinya, kita bisa mengucapkannya, bahkan kita bisa atau hafal apa yang kita ucapkan itu, yaitu penguasaan al-mufradat. Sangat banyak sekali nanti kosakata yang mungkin ya termasuk baru ya, ataupun yang mungkin sudah pernah tahu dan kita kuatkan kembali. Yang terakhir tadi ada qawaidun nahwi wa sarfi, nanti di akhir setiap bab itu akan ada penjelasan terkait dengan nahwu dan sorof, dan juga ada latihan untuk menulis. Ya, tapi kalau di virtual seperti ini ya latihan menulisnya rekan-rekan bisa nanti latihan di kurosah, ya, di daftar atau di buku tulis gitu ya, untuk cukup mengulangi apa yang di kitab ini sesuai dengan tulisannya. Misalkan qawaidu, ikuti saja tulisannya seperti itu kalau untuk latihan ya. Tapi kalau sudah bisa ya tinggal di dikuasai kembali atau dikembangkan. Taib. Ya, yang pertama adalah al-kafayah al-lughawiyah, penguasaan ilmu bahasa Arab. Ya. Jadi apa keterampilan bahasa Arab? Ada struktur bahasa Arab itu atau unsur bahasa Arab. Keterampilannya ada 4, unsurnya ada 3. Kalau ini bisa dikuasai, ya kita bisa bahasa Arab berarti. Ya, kita bisa berbahasa Arab. Ya, mungkin kalau di pendidikan pesantren gitu ya, terkenalnya ada pesantren itu yang dia penguasaannya lebih kepada kaidahnya. Ada kaidahnya, misalkan dari keilmuan teoritik ya, teorinya, keilmuan klasiknya gitu, kita baca kitab ya. Tetapi lemah di bidang al-kalam misalkan ya, dalam percakapan sehari-hari lemah karena di pesantren itu tidak diterapkan untuk pembelajaran bahasa Arab secara langsung percakapannya. Tidak diwajibkan untuk percakapan bahasa Arab gitu ya. Tapi ada yang sekarang sudah memadukan. Jadi pesantren ada yang di sekolah formalnya misalkan kayak MTS-nya atau sanawiyah ya. Ada aliyahnya. Di kelas mereka belajar teori. Teori yang dipakai adalah nahwu sorof ya, yang menggunakan sistem klasik gitu, dari Ajrumiyah misalkan, atau syarahnya ya, dari segi sorofnya juga seperti itu. Tetapi dalam praktek berbicaranya dipraktekkan di asrama. Ya, itu juga ada sistem terpadu yang seperti itu sehingga penguasaannya lebih lengkap ya, lebih lengkap. Jadi kalau kita bisa aswatnya sudah bagus, mufradatnya sudah banyak, bank kosakata bahasa Arabnya sudah banyak, lalu mengetahui kaidah nahwu sharaf dan juga bisa menulis, maka tercapailah sebenarnya tujuan dari kitab ini ya, dari kitab ini atau Al-Arabiyatu Baina Yadik. Yang pertama ya, yang kedua adalah al-kafayatul ittisaliyah. Jadi kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini yang dimaksudkan adalah watarmi ila iktisabi darisil qudrata ala ittisali bi ahli lughah. Kemampuan bahwa untuk bisa orang yang pembelajar ya di bahasa Arab ini nantinya dikehendaki bisa atau mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab, dengan orang Arab. Ketika ada misalkan syekh dari Arab gitu ya datang ke Indonesia, mereka berbicara bahasa Arab, kita faham. Itu yang dimaksud dengan al-ittisaliyah. Atau misalkan rekan sedang bepergian ke luar negeri, ke Timur Tengah, ternyata di bandara ketemu dengan orang Arab, bisa menyapa orang Arab. Berarti sudah tercapai itu kafayatul ittisaliyah, bisa berkomunikasi. Min khilalis siyaqil ijtima'il maqbul, artinya dengan kosakata ya, dengan istilah-istilah yang familiar, istilah-istilah yang biasa dipakai gitu ya dari bahasa Arab ini.
Nah, intinya seperti itu ya, untuk al-kafayatul ittisaliyah. Yang ketiga adalah al-kafayatu tsaqafiyah, kemampuan untuk membaca budaya. Jadi di sini dicantumkan budaya karena yang membuat kitabnya adalah orang Arab, gitu ya, sehingga mereka juga memasukkan budaya Arab. Contohnya yang sederhana itu misalkan seperti musim ya. Nanti akan ada tema tentang musim. Musim itu berbeda dengan musim kita yang di Indonesia gitu kan. Di sana ada musim syita, ada musim soif ya. Nanti bahkan lebih dari 2 musimnya kan. Gitu ya. Kalau kita kan ya ada musim kemarau ya sekarang ini. Ada juga musim hujan, ya. Ada juga satu lagi musim paceklik. Di Indonesia juga ada ya. Nah, tapi di kitab ini juga ditambahkan artinya thaqafah, budaya, wawasan ya. Haitsu yuzawwidu darisu bijawaniba mutanawwi'atin min thaqafatil lughah. Jadi insyaallah akan selain kita mengetahui cara percakapan, mengetahui kaidah-kaidah dasar nahwu sharafnya, tentu kita juga nanti akan mengetahui oh thaqafah ya, tradisi budaya di negara Arab atau di negara Muslim. Wahia huna thaqafatul arabiyyatul islamiyah, gitu ya. Di budaya Arab, ya, budaya negara-negara Islam tentunya. Yang keempat, itu ada namanya sini ya, kita langsung sini saja. Lughatus silsilah. Jadi serial ini karena bahasa Arab ya. Ta'tamidus silsilatu ala lughatil arabiyyatil fasih. Serial bahasa Arab al-Arabiyatu baina yadaik ini menggunakan bahasa Arab fasihah, bahasa Arab fusha. Jadi kalau kita perlu kita ketahui, jadi bahasa Arab itu ada namanya bahasa Arab fasihah, ada bahasa Arab lahjah atau amiyah. Bahasa Arab fasihah itu bahasa Arab secara internasional, bahasa Arab ilmiah itu menggunakan bahasa Arab fasihah. Termasuk bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab fusha. Sedangkan bahasa Arab amiyah atau lahjah itu bahasa Arab lokal. Jadi ada bahasa Arab harian, itu namanya bahasa Arab lahjah. Misal bahasa Arab orang Mesir itu akan berbeda nanti dengan bahasa Arabnya orang Arab Saudi atau bahasa Arabnya orang Libya. Ya, kebetulan saya pernah belajar di Libya, ya, ya tepatnya di Tripoli, di kota Tripoli, ibu kota Libya. Itu bahasa Arabnya berbeda dengan bahasa Arab Mesir. Di tahun 2007 ya saya masuk di Libya dan mereka memiliki bahasa sendiri kalau orang kita bilang bahasa pasaran gitu ya, bahasa Arab harian gitu ya. Misalkan kita ingin mengatakan bagaimana kabarmu gitu ya. Kalau kita bahasa Arab fusha kan kaifa haluk, ya kan itu bahasa Arab fusha. Kaifa haluk. Tapi orang Libya, orang asli Libya tidak seperti itu. Mereka akan mengatakan sinjauk, ya, sinjauk. Itu kan sangat berbeda jauh ya antara bahasa Arab fusha dengan bahasa Arab lahjah atau amiyah atau bahasa Arab harian. Ketika kita datang ke Mesir pun berbeda bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab fasihnya adalah kaifa haluk, mereka akan bilang zaik, cukup zaik. Zaik itu artinya apa kabar gitu kan? Apa kabar? Sehingga itulah kenapa kemudian dikuatkan di sini bahasa Arab yang digunakan di silsilah pembelajaran bahasa Arab al-Arabiyyatu baina yadaik menggunakan bahasa Arab fusha. Ya, bahasa Arab fusha. Penting nggak kita belajar bahasa Arab yang amiyah, yang harian? Penting juga kalau misalkan teman-teman rekan ada yang ingin tur gitu ya. Misalkan tur ke Mesir, tur ke Arab Saudi termasuk yang ingin umroh, itu sebenarnya sangat penting juga ya untuk mempelajari bahasa Arab kaumnya ya, bahasa Arab hariannya kalau kita ingin perjalanan misalkan mau
apa namanya, explore gitu ya, explore kekayaan, explore wisata yang ada di negara Timur Tengah itu. Ya, itu bisa juga seperti itu. Baik. Wala tustakhdamu ayyata lahjatin minal lahajatil arabiyyatil 'amiyah. Tidak digunakan dalam kitab ini apapun itu bentuknya bahasa amiyah, bahasa lajah, tidak menggunakan bahasa itu. Sehingga menggunakan al-arabiyatul fasihah. Ya, al-arabiyatul fasihah. Kapan digunakan bahasa ini? Bahasa Arab fasihah ini digunakan untuk pertemuan formal gitu ya, pertemuan internasional. Maka wajib menggunakan bahasa yang fasihah ini ya. Kalau misalkan orang Arab Saudi, ya, orang Sudan, kemudian orang Yaman, ketika ada acara formal, maka wajib menggunakan bahasa Arab Fusha. Tidak boleh menggunakan bahasa Arab Lajah, karena nanti ada yang audiensnya tidak paham, ya, tidak paham, karena akan berbeda ya, penggunaan bahasa Arabnya. Baik. Kama annaha la tasta'inu bilughatin wasithah. Al-Arabiyatu baina yadik, tidak ada terjemahannya ini kan. Tidak ada terjemahannya, sehingga nanti insya Allah kita lebih banyak menggunakan bahasa Arab ya. Nah, di sini saya penjelasannya dengan bahasa Indonesia, walaupun tidak full bahasa Arab tetapi lebih banyak ya, insya Allah nanti pada penerapannya kita menggunakan bahasa Arab. Itulah cara yang terbaik sebenarnya dalam belajar bahasa Arab adalah bitariqatil mubasyirah. Jadi dengan cara ya, langsung dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti instruksi dalam ini ya. Jadi instruksinya adalah menggunakan belajar bahasa Arab al-Arabiyatu baina yadaik bil lughatil Arabiyah. Walaysat bil lughatil wasithah atau bil lughatil Indonesia. Apalagi bil lughatil Jawiyah. Ya, jadi lebih banyak nanti insya Allah menggunakan bahasa Arab. Baik. Itu ya. Terakhir ini ada apa saja di situ. Kitab ini tadi saya sampaikan ada utamanya ada empat apa namanya, tingkatan ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-mustawal mubtadi, tingkatan pemula, ada al-mustawal mutawasid, ya tingkatan sedang gitu ya, ada tingkatan mutaqaddim, tingkatan tinggi, ada yang mutamayyiz, yang istimewa ya. Jadi ada 4 tingkatan ini. Satu level ya, ada 4 level. Satu level itu 2 buku. Satu level ada 2 buku. Nah, sekarang kita ini di buku yang pertama, level pertama, buku pertama. Ya. Apakah kitab ini bisa dipelajari secara otodidak? Bisa, bisa ya. Yang penting utamanya bisa atau tahu kosakata gitu ya. Ya, kalau bisa otodidak berarti kan mencari sendiri ya arti kosakatanya apa gitu ya. Nah, tapi dengan kita berjamaah, dengan kita belajar seperti ini, insya Allah nanti prakteknya akan lebih efektif ya, karena bisa kita secara dua arah ya untuk praktek percakapannya. Ya, ini sebagai pembuka ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi acuan kita bahwa yang kita ingin pelajari, yang kita ingin kuasai ya, ada yang namanya adalah istima ya, mendengar, kemudian ada yang percakapan, ada yang menulis ya, tadi 4 itu pasti ada ketika kita ingin belajar bahasa Arab ya, pencapaian dari 4 indikator ya, 4 kemampuan itu. Nah, ini ya, nanti pembahasannya itu seperti apa? Ini ada al-hiwarat. Al-hiwarat itu adalah percakapan ya, percakapan. Ada apa lagi? Yang kedua adalah al-mufradat, kosakata. Nanti paling pertama itu adalah latihan percakapan. Itu nanti akan ada 2 arah ya, saling percakapan ya, belajar diulang-ulang kembali. Kemudian penguasaan al-mufradat, penguasaan kosakata. Ada kosakata yang utama, ada kosakata tambahan ya. Kemudian ada apa lagi? At-taraqibun nahwiyah. Nah, ini yang tadi dikatakan qaidun nahwi sarfi di sini.
tarakib, ada gramatika nahwunya, ya, ada rumus nahwunya yang akan dijelaskan di setiap babnya, setiap materinya itu pasti akan ada. Kemudian ada al-aswat tadi ya. Al-aswat berarti pengucapan, ya, pengucapan kalimat-kalimat, huruf-huruf yang mungkin berdekatan secara lafaznya, maka kita harus bisa membedakan, kita harus bisa menguasai di bidang al-aswat ini. Kemudian apalagi? Tadi fahmul masbu'. Fahmul masbu'. Ya. Misalkan nanti saya akan bacakan teks gitu ya, ada teks bahasa Arab. Rekan-rekan mendengarkan saja, mendengarkan. Setelah itu nanti rekan-rekan bisa menyimpulkan apa yang rekan-rekan dengarkan dari yang didengarkan. Itu namanya fahmul masmu, gitu ya. Nah, itu ada di materi ini, insyaallah. Terakhir al-kalam. Al-kalam itu ya untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, ya, membaca teks, ya. Kalau al-hiwar tadi adalah percakapan, tapi al-kalam itu lebih kepada bagaimana bisa membaca teks, ya, bisa menjelaskan suatu misalkan gambar gitu ya. Ada gambar, ya, gambar misalkan di situ ada gambar masjid. Nah, rekan bisa menjelaskan apa fungsinya masjid itu, ya kan? Kemudian mungkin ada warnanya di situ, ya. Nah, itu al-kalam. Al-kalam takbir, ya. Bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan, ya, ide-ide yang berbahasa Arab. Kemudian yang terakhir ini ada belum, yang terakhir ada al-qiraah, membaca, ya. Membaca teks. Kalau ini sudah ada teksnya, dibaca. Kalau al-kalam tidak ada teksnya, tapi mencoba untuk merangkai, ya, untuk menjelaskan dengan bahasa Arab. Itu al-kalam. Al-qiraah sudah ada teksnya, tinggal membaca. Lalu ada al-kitabah tadi ya, menulis, latihan untuk menulis. Ini juga penting ya untuk pembelajaran kita. Kemudian terakhir al-ikhtibarat wa taqwim. Ada evaluasi nanti di akhir ya. Ada latihan-latihan yang sifatnya latihan itu bisa kita kerjakan bersama di virtual ini, Zoom ini. Ada yang sifatnya dikerjakan secara mandiri ya, masing-masing. Tapi nanti ada yang dikerjakan bareng-bareng ya. Kita bisa latihan bersama di Zoom ini insyaallah. Nah, ini terakhir ya, ada nanti namanya adalah ar-rumuz al-mustakhdamah fil kitab. Ar-rumuz. Jadi ada emoji ya, ada tandanya. Misalkan seperti ini ya. Nah, berarti istami kalau ada telinga seperti ini gambarnya, istami berarti dengarkan. Kalau ada gambar itu kertas seperti ini, iqra, bacalah ya. Ada gambar pena, uktub berarti tulislah. Ada gambar mata, unzur, lihatlah. Ada gambar suara ya, namanya takallam. Takallam berbicara ya, takallam berbicara. Ada namanya seperti ini, namanya adalah a'id. Ini artinya adalah mengulangi, diulangi ya. Misalkan ada percakapan maka diulangi, diulangi terus ya. Mengulangi percakapan, mengulangi latihan kalau ada tanda-tanda seperti ini. Nah, kalau ada tanda seperti ini, ihalatun ilal mufradatil musanada. Jadi mengarahkan kepada ini namanya adalah kosakata penting. Kosakata yang menunjang untuk pemahaman dari misalkan teks yang dibaca. Dia ada kosakata yang utama ya, yang ingin dijelaskan agar tidak luput dari apa yang dibaca. Baik. Hada ma yata'allaqu bitartib wal mawdu'at allati sanata'allamuha insyaallah ta'ala fi liqa'in al-hadir ya. Ba'da an arafna at-taqdimat al-lamahat wa al-muqaddimat li hadzal kitab al-jayyid. Jadi ini materi-materi yang tentunya akan kita pelajari dan menjadi patokan kita ya untuk pembelajaran yang akan datang insyaallah.
Tayyib, qabla an nakhtatima hadzal liqa, sebelum sebelum pembelajaran kita akhiri yang malam hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan. Kami persilahkan dari penjelasan tadi. Ada yang belum atau perlu penjelasan yang lebih, saya persilahkan sembari saya cek ya untuk presensinya. Ada saudari Kisti ya, ada ya. Saya absen ya. Terus Akhi Sodik tadi ada ya? Fotonya ada ya. Terus ada saudari Rizkita, ada Akh Hendri, ada Bu Mira ya. Tadi Pak Safri mana ya? Sudah keluar Pak Safri. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup, insya Allah. Insya Allah cukup Ustadz. Baik. Ya, kita insya Allah lanjutkan di malam besok ya untuk mulai materi yang pertama dan 50-50 ya, kita menggunakan ya insya Allah 70% bahasa Arabnya, 30-nya bahasa Indonesia insya Allah. Baik, nakhtatimu liqa'ana fi hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaudi'ukum fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.